Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakan ayat yang ke-34 saja. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Kibot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara, tema hari ini adalah mengelola berkat Tuhan. Kita bersyukur saudara kalau kita itu diciptakan sebagai manusia yang punya akal budi. Walaupun manusia termasuk makhluk omnivora yang bisa memakan banyak hal, tetapi saudara, manusia itu diberikan kemampuan untuk meredam nafsu makannya ketika berasa cukup. Nah, untuk urusan makan saudara, tentu manusia tidak sebanding dengan hewan, karena ada banyak hewan di dunia ini yang terkena rakus dan hampir bisa memakan apa saja. Misalnya saudara, hiu harimau. Hiu itu memakan apa saja yang melintas, bahkan pernah ditemukan plat nomor saudara. Makan sepatu, sampah plastik itu ada di dalam perut hiu harimau. Demikian juga dengan paus biru saudara. Hewan ini beratnya 200 ton dan panjangnya 30 meter. Dikatakan hewan ini bisa memakan krill, udang kecil saudara, sebanyak 40 juta dalam sehari. Saudara, seharusnya kita manusia tahu kapan harus makan, kapan harus berhenti makan. Tetapi dalam bagian yang kita baca hari ini saudara, itu tidak berlaku. Bangsa Israel itu berteriak minta daging. Mereka bosan setiap hari makan mana. Karena itu mereka bersungut-sungut, mereka ingat masa lalu mereka berada di Mesir, bisa makan daging. Saudara, sebenarnya pada waktu itu di padang gurun mereka tidak kekurangan makanan. Tapi mereka bosan karena setiap hari mereka makan mana. Jadi bukan soal tidak ada makanan, bukan soal perjalanan hidup susah atau sulit, tetapi karena life so boring. Nah saudara, kita melihat dalam bagian ini saudara, Allah dengan kuasa yang dahsyat memberikan daging puyuh dalam jumlah yang besar sebagai jawaban atas teriakan mereka. Tetapi jawaban doa dari Allah ini saudara justru menjadi sumber malapetaka. Saudara, penyebabnya bukan terletak pada berkat yang dicurahkan Allah, tetapi cara bangsa Israel itu menikmati berkat yang diberikan oleh Allah, sehingga apa? Membawa malapetaka. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 32 saudara, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sana dikatakan sepanjang hari itu, sepanjang malam, sepanjang hari berikutnya, orang-orang ini asik saudara menangkap burung puyuh. Setiap orang dikatakan saudara bisa paling sedikit 1000 kilo ya menangkap burung puyuh itu. Nah, apa yang mereka lakukan dengan burung-burung puyuh itu saudara? Mereka serahkan, artinya mereka biarkan menjadi kering. Saudara, kita lihat mereka sangat rakus. Bayangkan setiap orang saking asiknya saudara, mampu tangkap 1000 kilo, 1 ton untuk dikeringkan. Untuk apa? Bisa disimpan lama supaya mereka tidak kekurangan makan daging. Setiap hari mereka bisa makan daging untuk memuaskan nafsu mereka. Itulah saudara, Allah tidak tahan melihat kelakuan mereka. Makanya dikirimkannya tulah menimpa mereka sampai mati. Sebab itu tempat itu saudara, di dalam bahasa Indonesianya disebut kuburan kerakusan. Nah saudara, lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita harus melatih diri agar nafsu kedagingan kita itu bisa dikontrol. Tuhan yang kontrol supaya tidak liar. Kenapa? Bisa berbahaya saudara, mengakibatkan kita melakukan banyak dosa. Saudara, biar hidup kita puas,
Kita bertanggung jawab mengelola berkat yang Tuhan berikan. Salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Saudara, jika kita dapat mengendalikan diri kita, maka kita terhindar dari godaan hidup rakus, terhindar dari hidup yang tidak puas, bersungut-sungut, menginginkan atau membandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena apa, saudara? Ini berbahaya, membuat kita bisa melakukan dosa, mencuri, korupsi, ataupun berselingkuh. Saudara, kita sedang menghadapi badai COVID-19 pada saat ini. Hidup kita tidak nyaman, saudara, membosankan. Tetapi biarlah kita tetap dapat bersyukur. Kita puas dengan semua yang ada pada kita sekarang ini. Kita masih sehat, saudara. Kita punya keluarga yang lengkap. Kita bisa beribadah meskipun online. Dan kita harus merawat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita diingatkan, berkat terbesar bukankah sudah Allah berikan, yaitu Yesus Kristus. Dan yang lain itu hanya bonus, saudara. Punya Kristus, punya segalanya, saudara. Itu lebih daripada cukup. Biar Tuhan menolong setiap kita untuk hidup bersyukur, dapat mengelola berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.